Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Makasih Yesus, Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkau kota benteng perlindungan kami. Kami akan berdiri teguh karena ada Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang setia, amin. Dia perisai pelindung kita. Pagi hari ini biar firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri kembali di hadapan Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan perisai pelindung kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Makasih Yesus, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Pagi ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Sekarang kami siap diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Saya duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita pagi ini, Yesus datang memberikan pengharapan. Yesus datang memberikan pengharapan. Kita baca ayatnya dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Bapak Ibu, kita baca sama-sama, kita keluarkan suara kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, pengharapan apa ya yang kita dapat melalui peristiwa kebangkitan Yesus? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari. Yang pertama, yaitu harapan untuk memiliki hidup baru. Jadi harapan untuk memiliki hidup yang baru. Kata melahirkan kita kembali, ini artinya Bapak Ibu dilahirkan kembali dalam hal kualitas hidup yang baru. Jadi Tuhan memberikan kita kembali yaitu kualitas hidup yang baru. Tuhan tidak ingin kita hidup yang sia-sia. Kita ditebus dengan cara hidup yang sia-sia. Supaya apa? Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang baru. Memiliki kualitas hidup yang baru. Artinya kita akan menjadi orang Kristen yang bisa berkualitas atau memiliki kualitas di dalam hidup kita. Meskipun di dalam hidup ini mungkin kita banyak tekanan, masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Tetapi kita percaya bahwa kita yang telah ditebus oleh Kristus, kita memiliki kehidupan yang baru, yaitu kualitas hidup yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Jadi Bapak Ibu hadir pagi hari ini, kita mempunyai kualitas hidup. Kualitas hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kita melalui peristiwa kematiannya dan kebangkitannya di atas kayu salib. Ada satu artikel Bapak Ibu yang berkata begini. Lebih mudah mana berusaha menyingkirkan semua kerikil tajam di setiap jalanan, atau memakai sepatu agar kaki kita tidak terluka? Saya ulangi Bapak Ibu. Lebih mudah mana berusaha menyingkirkan semua kerikil tajam di setiap jalanan, atau memakai sepatu agar kita tidak terluka? Lebih mudah mana Bapak Ibu?
pakai sepatu atau menyingkirkan kerikil-kerikil tajam di setiap jalan kita. Tentunya kalau kita memiliki kualitas hidup, Bapak Ibu, kita tahu bisa memilih. Yaitu apa? Pasti kita memilih untuk memakai sepatu supaya tidak terluka. Kemudian artikel itu berkata begini lagi Bapak Ibu. Lebih mungkin mana berusaha untuk mensteril semua tempat agar tidak ada kuman, atau memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri. Bapak Ibu, sekarang kan kita lihat virus corona ini kan, kalau kita dengar berita, kita jadi takut Bapak Ibu. Apalagi Jakarta sama Jawa Timur ini saingan. Saingan apa? Saingan orang-orang yang terkena virus corona. Secara manusia kita takut Bapak Ibu. Tetapi perhatikan kata-kata ini, lebih mungkin mana? Berusaha untuk mensteril semua tempat agar tidak ada kuman atau memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri. Tentunya kita akan memilih memperkuat daya tahan tubuh kita sendiri. Jadi kemanapun kita pergi kita jadi gak takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memiliki daya tahan tubuh yang baik atau daya tahan tubuh yang kuat. Kita juga berusaha loh Bapak Ibu. Tadi Pak Imron justru posting ya, setiap hari Bapak Ibu, setiap minggu sebelum kita ibadah kita pasang lampu ultraviolet untuk mensterilkan ruangan ini dari kuman. Nanti sebentar dipindahkan ke gedung Geraha Pena supaya ruangnya jadi steril. Tetapi yang utama adalah bukan masalah sterilnya. Memang kita perlu steril. Tapi yang utama adalah kita membuat daya tahan tubuh kita jadi kuat. Amin Bapak Ibu. Kemudian dikatakan begini lagi Bapak Ibu di dalam artikel ini. Saya senang nih baca artikel ini Bapak Ibu. Dikata begini. Lebih mudah mana berusaha mencegah setiap mulut agar tidak berbicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri agar tidak mudah tersinggung? Lebih mudah mana Bapak Ibu? Mencegah mulut orang yang ember, mulut orang yang suka ngomongin orang. Kan kita kan suka ketemu dengan hal-hal seperti ini dalam hidup. Ada orang yang hobinya demen membicarakan orang, ya, dan sebagainya. Lalu lebih mudah mana? Dikatakan mencegah setiap mulut agar tidak berbicara sembarangan, atau menjaga hati kita sendiri agar tidak mudah tersinggung. Yang lebih mudah adalah kita jaga hati kita supaya jangan cepat tersinggung. Ini bercerita apa Bapak Ibu? Supaya kita memiliki kualitas hidup Tuhan udah kasih buat kita. Mana yang kita mau pilih? Kemudian dikatakan begini. Lebih penting mana berusaha menguasai orang lain atau belajar menguasai diri sendiri? Bapak Ibu, lebih penting mana berusaha menguasai orang lain atau belajar menguasai diri sendiri? Menguasai diri sendiri. Itu adalah Tuhan inginkan agar kita bisa punya roh penguasaan diri. Dari buah-buah Roh Kudus yang diajarkan, salah satu adalah penguasaan diri kita. Kita bisa menguasai diri kita. Ini bicara apa sekali lagi? Supaya kita memiliki hidup yang berkualitas. Ada kualitasnya orang lihat. Kemudian dikatakan begini Bapak Ibu. Yang penting bukan bagaimana orang harus baik pada kita, melainkan bagaimana kita berusaha baik kepada semua orang. Susah loh Bapak Ibu sebenarnya. Yang penting bukan bagaimana orang harus baik pada kita. Kita kadang suka menuntut orang supaya orang berbuat baik sama kita. Melainkan bagaimana kita berusaha baik pada semua orang. Kalau kita bisa melakukan atau kita mengambil pilihan untuk belajar berbuat baik pada semua orang, berarti apa Bapak Ibu? Kita memiliki kualitas hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kita. Untuk kita praktekkan dalam hidup ini. Kemudian
artikel ini ditutup dengan kata begini Bapak Ibu. Bukan orang lain yang bikin kita bahagia. Ingat Bapak Ibu, bukan orang lain yang bikin kita bahagia, tetapi sikap kitalah yang menentukan kita bahagia atau tidak. Bukan orang lain yang membuat kita bisa bahagia, tetapi sikap kitalah yang menentukan kita ini bisa bahagia atau tidak. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memberikan kita kualitas hidup yang baru. Ditebus dengan cara hidup yang sia-sia. Supaya apa? Kita jadi orang Kristen jangan hidup sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi kita punya kualitas hidup yang baru di hadapan Tuhan. Sehingga orang bisa lihat tentang hidup kita. Amin. Yang kedua, harapan apa Bapak Ibu? Pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. Pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang sedang menderita. Dampak dari COVID-19 ini Bapak Ibu Tuhan, banyak orang jadi menderita. Banyak orang jadi susah dan sebagainya. Tapi kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Dan kekuatannya dalam penderitaan hidup. Bapak Ibu coba kita baca satu ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 6. Yaitu kamu yang apa Bapak Ibu? Dipelihara. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam apa? Kekuatan Allah. Bayangin Bapak Ibu. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya Allah akan memelihara kita, Allah akan memberikan kita kekuatan di dalam penderitaan, di dalam pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu percaya Tuhan bisa pelihara kita, amin. Dengan kekuatannya. Mungkin saat ini kita banyak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Sekali saya katakan, dampak dari peristiwa COVID-19 ini banyak orang Bapak Ibu akhirnya mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Tapi saya percaya ayat ini tetap digenapi buat kita orang percaya. Iman kita kepada Yesus Kristus itulah yang membuat kita akan apa? Dikatakan akan dipelihara. Dipelihara oleh Tuhan. Dalam kekuatannya. Kita dipelihara Tuhan dalam kekuatan. Saya percaya hari ini kalau kita masih bisa hidup, itu karena Tuhan pelihara hidup kita Bapak Ibu. Hari ini kita bisa ada karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang terjadi di dunia ini, Tuhan tetap bisa sanggup memelihara umatnya. Dan memberikan kita kekuatan untuk apa? Bertahan. Kekuatan untuk bertahan menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Saya percaya ini ada sesuatu hal yang Tuhan ingin nyatakan buat kita pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan dan kekuatannya dalam penderitaan hidup itu tetap dinyatakan buat kita semua orang percaya. Kalau kita lihat Bapak Ibu kehidupan bergereja, kita bersyukur sekali, kita harus bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan tetap pelihara gerejanya sampai hari ini loh Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan COVID-19 ini Tuhan tetap pelihara. Bahkan kita bersyukur sama Tuhan di tengah-tengah keadaan COVID ini. Kita diizinkan Tuhan,
kita mendapatkan perkenanan hati Tuhan. Untuk apa? Kita bisa renovasi di bawah. Bapak Ibu, kalau menurut akal manusia itu nggak mungkin. Tapi karena perkenanan hati Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena pemberian Tuhan, tempat ini bisa kita renovasi. Kita imani Bapak Ibu, sehingga tempat ini bisa cepat selesai dikerjakan, ya, dan kita bisa memaksimalkan tempat ini untuk kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Nanti Bapak Ibu nggak usah kebaktiannya di atas, di bawah, nggak usah naik-naik tangga. Ya, kita semuanya lebih praktis, ya. Dan itu saya akui secara jujur Bapak Ibu, bahwa itu karena pemeliharaan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk gerejanya bisa bertahan sampai hari ini. Saya percaya kalau ini Tuhan nyatakan buat gerejanya, Tuhan juga bisa nyatakan buat umatnya, buat orang-orang yang percaya kepadanya. Ini janji Tuhan buat kita semuanya. Yang ketiga, yang terakhir, harapan yang ketiga adalah adanya sebuah kepastian iman. Yaitu kepastian keselamatan yang pertama Bapak Ibu. Kepastian akan keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan Bapak Ibu. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Tuhan, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Kamu percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Bapak Ibu, adanya sebuah kepastian iman yang membuat apa? Kita mendapatkan kepastian akan keselamatan. Keselamatan Bapak Ibu. Ini bicara bukan keselamatan di dunia. Terlebih kita ini berbicara tentang keselamatan nanti dalam kehidupan yang kekal. Artinya ketika kita menutup mata di muka bumi ini, kita mendapatkan kepastian keselamatan yang Yesus berikan buat hidup kita. Kita mendapatkan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Bapak Ibu, keselamatan ini nilainya tidak terukur. Kata Tuhan Yesus dalam firman-Nya, buat apa kamu punya seluruh isi dunia tapi kamu binasa? Kadang-kadang orang gak mengerti atau lupa memahami ayat ini Bapak Ibu. Kita mengejar banyak hal di dunia ini, tapi kita lupa ada sesuatu yang kekal menanti kita. Bapak Ibu, buat apa dikatakan kita memiliki isi seluruh dunia sekali kalau kita binasa? Ada perumpamaan yang diberikan di Alkitab. Ada orang kaya, dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, apa yang aku harus lakukan? Lalu dia bilang, aku akan membuat lumbung-lumbung. Aku akan mengumpulkan hartaku. Dan hartaku itu begitu banyak. Ibaratnya Bapak Ibu, sampai keturunan 7 pun mungkin hartanya gak habis. Tapi ayat itu berkata dalam perumpamaan itu, hari ini nyawamu diambil. Buat siapa harta itu? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yakinilah hari ini kita memiliki pengharapan, yaitu pengharapan kepastian akan keselamatan buat hidup kita. Ini sangat penting dan berharga. Jangan kita abaikan. Jangan kita sia-siakan. Apalagi kita menukar Bapak Ibu kepastian keselamatan kita dengan kesenangan dunia. Kemudian dikatakan ada kepastian akan kebangkitan hidup dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, ada kebangkitan hidup. Ya, kita nanti akan dibangkitkan kalau kita mati, Bapak Ibu. Inilah pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan buat kita.
Jadi kalau kita mungkin sudah ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, kita cintai, keluarga kita yang telah mendahului kita, satu kali kelak kita akan dikumpulkan kembali Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu janji Tuhan buat kita orang yang percaya. Ada kepastian akan kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama Bapak Ibu mendapatkan janji yang Tuhan berikan buat hidup kita orang yang percaya kepadanya. Mungkin hari-hari ini banyak orang merasa berat, sulit menjadi hidup ini. Ya, kita merasa begitu banyak tekanan dan penderitaan dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, tetaplah kita mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman kita ditukar oleh apapun. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang-orang Bapak Ibu, banyak orang-orang yang di dunia ini menderita karena nama Yesus. Dia harus mempertahankan imannya. Mari, dia bilang, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita hargai pengorbanan Kristus yang begitu besar buat hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, adanya sebuah kepastian iman. Hari ini bagaimana iman kita? Iman hidup kita. Bapak Ibu, iman kita ini sangat-sangat menentukan kehidupan kita. Baik di bumi ini maupun untuk hidup kita di masa mendatang. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu tadi Bapak Ibu. Iya. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Amin. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Amin. Amin. Karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan. Haleluya. Yang Kau berikan Tuhan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena
Yesus selalu menopang hidupku. Kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, adakah di antara Bapak Ibu yang pagi ini datang ingin didoakan? Bagi Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diangkat pagi hari ini, kami kembali datang di hadapan-Mu Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus meteraikan benih firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekarang hamba berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan dari setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tahu persis Tuhan. Engkau tahu hati mereka saat ini. Hamba berdoa setiap tangan-tangan diangkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong setiap tangan-tangan yang diangkat. Tolong kami semua Tuhan. Topang kami terus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan. Dan terlebih berikan kami jalan keluar Tuhan. Berikan kami kemenangan untuk setiap masalah pergumulan apapun yang kami hadapi. Karena kami punya Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan dan selalu menopang hidup kami. Ajar kami tetap bertahan Tuhan. Mampukan kami dan kami terus hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir pagi ini Tuhan. Seorang pun dari kami jangan Kau lewati Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan. Lindungi kami dari virus corona, virus apapun. Semua kami ada dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Oh, berkat-Mu ada buat kami Tuhan. Memberkati rumah tangga kami, pekerjaan, usaha, dagangan kami. Bahkan memberkati kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Dan memberkati gereja-Mu dalam melayani di tempat ini. Nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Nama-Mu diberitakan, Nama-Mu diagungkan. Makasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Sehingga kami semua aman dalam lindungan kuasa Tuhan sekali yang sempurna. Sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna. Amin. Kalau besok kami akan kembali memulai aktivitas hidup kami percaya penyertaan-Mu ada buat kami. Amin. Yes. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin.